Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan. Yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 30 Januari ditutup naik 0,49% ke area resistennya yang di 7.200 ya. Tadi sempat nyentuh sempat ke area resistennya, cuman masih belum berhasil breakout. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 30 ya, tanggal 30 Januari 2024 ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan. Untuk hari ini aslinya masuk lagi di IHSG, khususnya di saham-saham dengan kapitalisasi besar ya, yaitu saham Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Goto, Telkom loh. Aslinya net buy di saham Bank Mandiri net buy 197M, di saham Bank BCA net buy 195,2M. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini malah saham Bank BRI ini. Aslinya keluar 89,2M. Selain di saham Bank BRI untuk hari ini aslinya juga masih keluar di saham ASI ya, walaupun tadi naik lumayan tinggi, tapi aslinya net sell 78M. UNTR net sell 23M ya, tapi secara keseluruhan untuk aslinya net buy. Kalau kita cek untuk indeks global hari ini tanggal 30 Januari, untuk indeks Asianya sih sebagian merah, ini malah untuk Hang Seng net minus 2,3% ya, cukup dalam. Untuk indeks Eropanya ini masih running trade hijau semua. Untuk besok sih mungkin perhatikan saya level ini ya, untuk IHSG semoga aja bisa breakout lagi di atas 7.200. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek saham Bank BCA dulu. BCA hari ini naik ya, naik lumayan tinggi 1,05% ke level ini 9.650 ya. Jadi di awal market itu koreksi dulu untuk saham Bank BCA, dibuka merah kemudian turun dikit kemudian langsung ngegas naik. Secara teknikal untuk supportnya masih di 9.450 sih kemungkinan untuk besok. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya net buy 195M. Kalau kita cek lebih detail di sini, BBCA hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan ada BK ya yang akumulasi 136M. Yang keluar asing juga sih. Ini yang masuk dulu kita cek ya, untuk saham Bank BCA yang masuk paling banyak BK net buy 143,4M, kemudian BB versi asing net buy 72M, DR versi asing net buy 48, KZ YU versi asing juga net buy 33M-an ya. Kemudian yang paling banyak jualan hari ini untuk aslinya AK paling banyak 101,9. Untuk transaksinya masih di ya seperti biasa didominasi oleh asing, karena asingnya net buy dan lokalnya jualan, harga sahamnya naik ya, seperti biasa untuk BBCA memang seperti itu. Untuk besok mungkin kalau masih hijau itu target price-nya ke 9.750 sih. Perhatikan saya level ini, kalau bisa breakout dan bertahan di atas itu ya target price-nya ke dekat-dekat 10 ribuan ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA. Untuk performance masih bertumbuh, tapi kalau menurut saya sih kemungkinan ya mungkin akan konsolidasi dulu, misal gagal breakout di atas 9750 untuk besok kemungkinan akan konsolidasi di range area ini antara 9.275 ke atas, mungkin seperti itu sih. Kalau secara tren jangka panjang masih uptrend selama makroekonomi masih cukup aman ya, dan ekonomi Indonesia dalam keadaan yang baik-baik aja sih, kemungkinan untuk saham Bank BCA masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Cuman ya bulan-bulan Februari Maret kurang rame sih biasanya ya, kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini aslinya net sell ya, walaupun harga sahamnya naik 0,90%, tapi aslinya net sell. Secara technical close di area resistennya untuk hari ini tadi sempat nyentuh 5.650, malahan cuman belum berhasil breakout ya gitu, ya close di area resistennya sih. Jadi untuk besok mungkin lihat aja di awal marketnya gimana untuk saham Bank BRI ya. Kalau di awal market langsung dibuka merah ya mending tunggu aja di area supportnya, seperti tadi kan open gap bawah
turun ke area support. Jadi misal buat teman-teman yang tadi udah ambil di 5.475 ya lumayan ya, langsung floating profit 1% lebih ini. Coba kalau kita 1% lebih, 2% nggak kalau ambil di support. Coba kita hitung dari support ke resistennya, oh ya kan 2,8% nih. Oke, mungkin secara teknikal seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Perhatikan aja di awal market kalau langsung hijau dan bertahan di atas 5.625 sih resistennya lumayan tinggi ke 5.800-an lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya hari ini saham Bank BRI ya, ini aslinya net sell 89M. Kalau kita cek lebih detail di sini, BBRI hari ini tanggal 30 Januari ya, secara keseluruhan di akumulasi lokal ternyata PD versi lokal net B 108,2 ya untuk aslinya. Untuk nilainya lebih banyak yang keluar, tapi ada yang masuk RX net B 50,4 M, yang keluar lebih banyak ini KZ, CC, ZP, DX, BK ya. Ini untuk nominalnya kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk besok hati-hati sih karena aslinya lebih banyak yang keluar net sell ya. Jadi kalau ada di awal market dibuka merah dulu di awal market ya jangan buru-buru entry, takutnya ya itu koreksi lagi seperti tadi ke area support. Jadi kalau langsung merah mending tunggu aja dekat-dekat ya 5.500 ke bawah. Mungkin kalau mau dipertimbangkan masuk di saham Bank BRI ya, ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau entry. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat di sini untuk laporan kuartal 4-nya apakah udah diupdate? Belum ya. Semoga aja nggak mengecewakan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya masuk net buy lumayan banyak dan berhasil breakout lagi. Bahkan tadi sempat ini ya nyetak rekor untuk saham Bank Mandiri ke level 6.700. Setelah teknikal berhasil breakout sini untuk Bank Mandiri untuk besok misal koreksi turun ya. Perhatikan aja level 6.575-an itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya net buy sebanyak 197M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan BBYU ini BBYU-nya versi asing ya, BBYU RX versi asing net buy. Kalau kita perhatikan untuk BB 100% buy ya untuk transaksinya, jadi murni akumulasi untuk BB versi asing hari ini di saham Bank Mandiri. YU RX-nya juga masuk ya. Kemudian yang keluar untuk aslinya CC, ZP, KZ. Cuman kalau kita total secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk net buy 197M. Untuk lokalnya net sell ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan di GR, CC, EP. Jadi untuk besok mungkin untuk saham Bank Mandiri kalau mau entry agak nanggung ya, udah di atas ya, bagusnya waktu itu ketika koreksi mendekati area support, tapi untuk saat ini sih support tertekannya ya di sini 6.550 6.575 ya. Kalau di area misal besok koreksi dan di area support ya, tertekannya ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau masuk di saham Bank Mandiri sih, tapi kemungkinan kalau menurut saya ya ini udah mau bulan Februari ya mungkin bisa jadi akan sideways dulu ya untuk beberapa hari ke depan, mungkin akan konsolidasi, tinggal nanti kira-kira range pergerakannya itu dari harga berapa ke level berapa ya, coba kita lihat besok ya. Kalau besok koreksi turun ya mungkin di sini ya untuk resistennya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini hijau ya. Apakah cuma technical rebound aja atau tanda-tanda mau naik ini untuk saham ASI? Soalnya kalau setelah technical tadi gagal breakout sih, walaupun sempat nyentuh resistennya di 5.100 berapa harga tertinggi hari ini 75 ya.
Tadi sempat nyentuh level 5175 di area resistennya, gagal breakout, malah ya ini ada perlawanan dari atas ya, ada seller masuk. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII asingnya masih keluar sebanyak 78M. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ASII hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan ada YO yang masuk cukup banyak ya, YO versi asing dan lokal. Untuk YO asingnya itu net buy 59,1 M, 100% buy ya. Untuk YO lokalnya net buy sebanyak 99 M ya, ini juga cenderung akumulasi sih. NI net buy 65 M, tapi asingnya lebih banyak yang keluar ya. ZP, BK, KZ, RX, PD versi asing net sell. Dan yang jadi market maker utamanya hari ini di saham ASI ada ZP, ZP-nya net sell 73M. Untuk besok mungkin ya, kalau mau entry sebenarnya agak, kalau tujuannya untuk trading kurang bagus ya momennya. Tapi kalau tujuannya untuk invest jangka panjang mungkin ya disclaimer kalau mau masuk ya. Tapi kalau melihat aslinya masih jualan dan ini gagal breakout, amannya nunggu konfirmasi breakout aja mungkin ya, seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk besok kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry. Tapi kalau langsung hijau target price-nya kok target price. Perhatikan aja level 5175 ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Soalnya ini koreksinya juga udah lumayan dalam. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih mungkin kalau nggak sideways malah cenderung koreksi ya. Untuk besok kalau melihat aslinya lebih banyak yang jualan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Perhatikan saya level 5175 untuk besok. Semoga bisa breakout. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini naik lumayan tinggi ya, ke 87. Setelah kemarin ditahan di area supportnya, hari ini naik cukup tinggi, ngegas di awal market langsung hijau ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support ya lumayan, langsung 11% ini kalau belum di-cut ya. Soalnya ini target price yang pertamanya di 85 tadi sempat mencoba breakout, akhirnya berhasil ya. Dan untuk besok kalau secara teknikal ya 85 ini udah jadi area support terdekatnya. Jadi kalau koleksi turun perhatikan aja 85, kalau di kamera dan di area 85 ada tanda-tanda mau naik ya disclaimer kalau mau entry buat trading ya. Untuk resistennya ada di 92. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini GoTo tanggal 30 Januari aslinya masuk loh, ini lumayan banyak 84,5 M ya, jarang-jarang kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini asing masuk segini ya, lumayan banyak ini hitungannya kalau kita bandingkan beberapa hari terakhir aja. Kalau kita lihat untuk nilai transaksinya juga udah mulai rame, 500-an M lebih malahan. Kalau kita lihat di sini GoTo apakah ada yang akumulasi hari ini MG net buy 10 M-an. Kalau kita lihat sekilas sih ada YU RX ya yang akumulasi. YU-nya versi asing net buy 76,2 M ya, cenderung akumulasi ini nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh. Untuk lokalnya ada RX yang juga 100% transaksinya buy, ini malah untuk RX KZ versi lokal yaitu murni buy, untuk transaksinya seperti murni akumulasi. Untuk MG-nya net buy 10,4 M aja. Nah, kalau untuk MG ini cenderung scalping ya, trading, karena nilai transaksinya cukup gede, 246 M dan cuma net buy 10,8. Jadi masih ya cenderung trading sih seperti biasa. AVGB-nya di 83 untuk MG, untuk YU di 84. Plusnya hari ini di 87, berarti posisinya floating profit semua ya. Tadi mereka untuk AVGB-nya ada di 8483. Ya mungkin kalau misal besok turun ya perhatikan saya level ini sih 85, 84, 83 ya. Antara tiga level itu kalau ada tanda-tanda mau pullback, disclaimer kalau mau entry. Untuk target price-nya ya di resistennya yang di 92 ya kalau masih naik. Oke, itu untuk saham GoTo. Coba kita lihat untuk laporan GoTo apakah udah di update. Untuk laporan kuartal 4-nya belum ya. Untuk ASI tadi belum kita cek.
Juga belum. Kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini masih melanjutkan penurunannya dan ini close di area support ya. Ada perlawanan tadi sempat jebol, cuman ya dijaga sih di area 6.850. Tinggal untuk besok mau melanjutkan penurunannya atau mantul naik ya, kita lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung di kamera berarti potensinya masih kuat bearish ya, masih cenderung bearish, bukan potensi apa itu ya, masih cenderung buat turun lagi sih kalau misal di awal market langsung merah ini untuk saham Cuan. Dan supportnya lumayan dalam, ada di 5.000. Wah, cukup dalam ini kalau misal besok masih turun. Kalau kita lihat untuk transaksi Cuan hari ini tanggal 30 Januari secara keseluruhan hitungannya sih ya ada yang nabung sebenarnya ya untuk saham Cuan ini. Ada CC yang net pay 8,7 M CC versi asing. Jadi untuk asingnya sebagian keluar, sebagian masuk. Untuk lokalnya juga sama. Sebagian keluar, sebagian masuk, cuman lebih banyak yang keluar. Untuk besok ya lihat aja sih di awal market kalau langsung hijau. Disclaimer kalau mau entry buat trading ya atau scalping. Mengingat untuk hari ini pun juga sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak-banyak banget ya, walaupun secara tren juga ini udah ya bisa dikatakan mulai konfirmasi bearish misal besok masih turun ya, tapi kalau naik ya disclaimer kalau mau entry ini pasti close-nya di area support. Jadi kalau hijau target price-nya lumayan tinggi, resistennya ada di 7950 misal besok naik ya. Ya kita lihat aja untuk besok di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham cek gas ya, cek gas. Hari ini turun lumayan dalam 18% lebih. Ya, setelah tadi mencoba breakout juga gagal ya. Ini sempat naik dikit tapi gagal turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya Cegas kemarin sih PO nggak banyak distribusi ya, dan untuk BK-nya juga nggak tampil. Untuk hari ini Cegas tanggal 30 Januari secara keseluruhan juga PO-nya nggak tampil ya, ini nggak ya, malah YP jualan 3,1 M udah minus 18% ya untuk hari ini. Untuk PO-nya apakah udah lagi menikmati hasilnya? Soalnya ini udah nggak seperti dulu-dulu ya, transaksinya kecil, ini nggak hitungan juta aja, net pay 19 juta untuk PO di saham Cegas. Untuk BK-nya BK-nya nggak tampil ya, nggak tampil, ini nggak ada BKBF, BQ, BR, SS, jadi BK nggak tampil, PO juga nggak tampil ya, market maker PO-nya itu yang masuk cuman segitu ya, bisa jadi retail biasa. Mungkin kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan lagi atau nunggu lebih apa ya, nunggu PO masuk atau BK ya, tapi kan selama running trade nggak bisa lihat juga ya. Buat patokan ini aja untuk resistennya di 288 ya, kalau bisa breakout di atas itu disertai volume yang cukup tinggi ya, resisten atau target price-nya di 450. Tapi kalau masih berat breakout di atas itu malah masih turun ya, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Cegas. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO ya dan ditutup arah, yaitu SMGA. SMGA ditutup arah ya, ini 34% lebih, walaupun sempat turun ya di awal market itu ya, dibuka di 141, jadi dibuka arah koreksi turun, ditarik naik lagi. Kalau kita lihat di hari pertama IPO untuk saham SMGA ini
tanggal 30 Januari secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya, yaitu MI. Net sell 91 M ya, di awal IPO langsung jualan 91,1 M. Hampir seluruh transaksinya selling ya. Kemudian yang nampung itu XL, kemudian XC, YP, CC, PD. Yang nampung didominasi oleh broker-broker yang biasanya retail pakai ya, yang biasanya, cuman nggak tahu juga ini yang transaksi segini banyak apakah retail atau ya pemain gede, kan nggak bisa mastiin juga ya. Soalnya untuk XL net B lumayan banyak 24,5 M, XC net B 18,4 M, dan posisi mereka rata-rata di 135 sampai 137. Berarti floating profit ya, 135 137 di area sini. Buat teman-teman misal yang tadi juga ikut-ikutan entry di saham SMGA, ya semoga saja di awal market bisa langsung dibuka hijau ya. Itu kesempatan kalau mau diamankan mungkin yang udah floating profit di saham SMGA. Di awal IPO cukup gede untuk nilai transaksinya 291,9 M, itu hitungannya ya ini yang floating di publik ya, di market reguler di hari pertama IPO langsung cukup banyak. Kalau kita lihat yang antri di harga bid ada 583.000 lot ya, jadi mungkin di awal market open gap atas dulu, semoga aja seperti itu. Dan yang udah floating profit kalau mau diamankan bisa dipertimbangkan ya, soalnya untuk hari ini ya ini ya ada yang distribusi 91,1 M yaitu MI. Kalau kita lihat di sini untuk IPO SMGA MI ya, jadi underwaternya itu di hari pertama jualan 91 M, dan yang nampung ini broker-broker ini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham SMGA. Hati-hati aja untuk besok, kalau menurut saya malah rawan koreksi ya, walaupun di awal market dibuka jauh dulu. Dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.